Proklamasi 17 Agustus 1945 lahir sebagai puncak dari sejarah perjuangan kemerdekaan yang telah dirintis oleh pejuang-pejuang yang tidak kenal menyerah. Tapi alam kemerdekaan dari belenggu penjajah yang baru saja dikecap oleh bangsa Indonesia mendadak meredup. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia berlangsung terus. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Sampai saat kedua pemerintah bertemu di meja perundingan di Linggarjati di selatan kota Cirebon. Persetujuan Linggarjati antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda telah ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1947. Namun hubungan antara kedua negara ini tidaklah lebih baik karena perbedaan tafsir tentang pasal-pasal tertentu dalam naskah persetujuan itu. Republik Indonesia beranggapan masih tetap sebagai negara berdaulat penuh. Sebaliknya Kerajaan Belanda beranggapan bahwa dengan disetujuinya perjanjian Linggarjati tersebut, maka Republik Indonesia tidak lagi merupakan negara yang berdaulat. Hanya Kerajaan Belanda yang berkuasa atas wilayah Indonesia sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Pada tanggal 20 Juli 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menganggap dirinya tidak lagi terikat oleh perjanjian Linggarjati dan akan mengambil tindakan terhadap Republik Indonesia. Menghadapi ancaman ini, Republik Indonesia tidak gentar. Tentara dan rakyat telah menyatu, siap untuk perang. Mana Pak? Tetap bumen Pak. Ngungsi? Ya ngungsi. Belanda sudah masuk Tegal. Tadi, mari kita menemui kepala stasiun. Orang-orang ini panik termakan desas-desus. Priben ya? Asep ada? Ya. Maaf, apakah Bapak ini Firman? Kau Kandar? Wah, Dar. Kebetulan sekali kau menjadi kepala stasiun di sini. Aku banyak keperluan denganmu. Begitu juga aku. Tak kusangka kau perwira utusan markas besar tentara. Gagah kau Firman. Kepala stasiun Jogja yang mengirim berita kemari. Oh ya, kenalkan Letnan Sudati. Dan ini Sersan Tobing. Fir, apa rencanamu pertama? Menghadap Pak Gatot Subroto. Markas divisi masih tetap di sana? Atau sudah pindah tempat? Sudah. Tapi aku tak tahu di mana. Biar Gombloh saja mengantar. Dia yang tahu. Siapa dia? Dia kepercayaanku, pesuruh stasiun. Gombloh. Gombloh. Tadi baru saja di sini membantu pengungsi mengangkut barang-barang. Oh ya, itu pengungsi ribuan tampak panik termakan desas-desus. Merepotkan. Aku juga sudah kewalahan. Mereka lebih percaya kabar bohong. Jelas, mata-mata sudah sampai kemari untuk mengacu rakyat. Sekali tertangkap, aku bela. Tenang. Aku benar-benar tidak tahu. Mengapa kau punya pikiran begitu? Lihat Nani. Pacarnya seperti aku. Tentara. Mas Fir, apa yang dapat saya harapkan darimu? Kalau waktumu hanya untuk perang, sekolah lebih penting. Kau mengejutkan aku, Wida. Mengejutkan sekali. Dalam keadaan begini, adalah keharusan setiap warga mempertahankan kedaulatan negara. Iya, tapi tidak semua ikut perang. Aku tahu. Kembalilah ke bangku kuliah. Pikirkan masa depan kita, Mas. Memikirkan masa depan dengan menyampingkan masa kini. Bagiku, masa depan berpijak pada masa kini. Masa kini bagiku mempertahankan kemerdekaan
Ir, tunggu sebentar. Kenalkan kondektur Brontoyo akan menemanimu sampai ke Jogja. Firman, sekali ini kondektur tidak disibukkan memeriksa karcis. Untuk berdiri saja sudah sukar, Pak. Yang penting penumpang semuanya bisa diangkut. Dan di depan logo sengaja kita menaruh 2 lori dengan petugas-petugas kereta api lengkap dengan peralatannya. Ya, untuk berjaga-jaga seandainya rel putus akibat serangan pesawat Belanda. Maklum, kita akan kesiangan. Selamat tinggal dan selamat berjuang. Merdeka. Tetap. Tugasku selesai, menyiapkan kereta api terakhir. Saya serahkan padamu kelanjutan nasib kereta ini sampai ke Jogja. Seharusnya gandengan ini jadi 2 formasi, tapi waktu begitu mendesak. Apa boleh buat? Kapten, kami siap berangkat. Mustang. Mari dek, abang bantu dek. Kedua ujungnya harus tepat. Dorong sedikit. Ya, dorong. Apa yang dapat saya bantu dalam hal ini, Letnan? Saya minta pertimbangan, Kapten. Kereta api berjalan terus dan penumpang ditinggal di sini, atau semua penumpang yang tersisa kita bawa. Tapi yang jelas, kereta api ini harus terus sampai ke Yogyakarta dan tidak boleh ditinggal di sini. Saya tidak dapat memberikan pertimbangan. Pilihan sulit. Terserah pada Letnan saja. Apa keputusannya? Saya mempunyai pikiran. Belanda tidak akan begitu saja menghancurkan kereta api. Mereka sendiri memerlukannya dan takut di bumi hangus. Paling-paling mereka hanya menghancurkan rel-rel agar kereta api terhenti dan dapat direbutnya. Soal hancurnya rel-rel, kita tidak usah khawatir. Jawatan kereta api telah mengirimkan tenaga-tenaganya untuk perbaikan bersama kita di sini. Dan selanjutnya, kita jalan terus. Penumpang boleh ikut, boleh tidak. Sukarela. Saya minta agar kehadiran para pengungsi di atas atap gerbong tetap dipertahankan. Kami berangkat lagi, Pak. Selamat jalan.
sedikit mengenai diri Mas Firman. Buat apa, Jeng? Membuang-buang waktu. Kurang menarik. Sungguh, aku ingin tahu. Yang penting, aku ingin melihat bangsa Indonesia merdeka penuh. Tidak dijajah lagi. Itu cita-citaku sejak kecil. Cita-cita Mas Firman sejak kecil? Ibukulah yang menanamkan cita-cita itu. Leluhur ibuku selalu menentang penjajah Belanda. Pada zaman Belanda, aku sering mendengar ceramah kaum politisi kita. Pada zaman Jepang, aku menggabungkan diri pada suatu organisasi bawah tanah. Dan sempat langsung menghadapi tentara Jepang. Mau deh, oke.
sebagian peristiwa yang mendewasakanku terlampaui. Jeng, kau di sini dulu. Aku ke stasiun sebentar. Siapa tahu sudah ada berita dari Gombong. Je commandeert zelfs te Passau. Dat is heel erg onmenselijk. Wat zou het? Het zijn toch allemaal republikeinen? Ik zei ze allemaal verenigen. Ga maar terug, Lefaan. Ik zal het wel alleen regelen. Oké, maar vergeet niet dat je hier bent om rust, orde en vrede te brengen. Dit is een opdracht van de Nederlandse regering. Ga terug naar je vrouw en kinderen en leer hen zingen. Dit is te gek. Ik ga terug naar mijn basis. Ik wil deze verantwoording niet op mij nemen. Voor een massamoord en onbeschermde evacuatie. Dia datang lagi. Pak Firman, apakah Bapak masih berpikiran untuk bawa kereta api ini sampai ke Yogya? Telah muncul korban-korban itu. Kereta api ini harus ke Yogya. Apapun yang terjadi. Pernahkah Pak Firman merasakan memeluk tubuh anak kecil yang tubuhnya semakin lama semakin dingin? Setelah tubuhnya pecah tertembus peluru. Pernahkah? Nuni, pengungsi ikut kita secara sukarela. Tugas saya hanya satu, membawa kereta ini sampai ke Yogyakarta. Siapa yang tak akan teriris hatinya melihat korban-korban yang tak berdosa karena perang? Dan kita sedang perang. Mereka pahlawan. Mereka berkorban yang tidak sia-sia. Pak Firman, izinkan saya bersama rekan-rekan yang lain untuk mengubur jenazah di Kroya. Bagus, Nuni. Kau mewakili saya. Wakil dari Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Selamat jalan, Pak. Selamat berjuang. Marilah kita berdoa supaya jangan ada penyerangan lagi. Tentu Belanda mampu terbang malam
semuanya. Firman, istri Bapak ada di gerbong pos. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Bapak. Istri siapa? Istri Bapak. Ya. Bung, tolong sampaikan pada Pak Willy bahwa kami sudah sampai di terowongan. Baik, Pak. Kami semua berdoa terus agar Pak Firman selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Mas Firman, kau selamat. Berkat doamu, Jeng. Terima kasih, kau mencemaskan diriku. Aku merasa bahagia. Ada orang yang memikirkan nasibku di seberang sana. Firman, kita sampai di Yogya, Mas. Aku dijemput ayahku. Tuh, Pak. Oh. Retno, anakku. Bapak sudah lama menunggu. Iya. Keretanya sangat terlambat, Pak. Oh. Anakku. Aku kira Bapak tidak dapat menjemput. Ibu baik-baik saja, kan? Baik, nak. Retno. Bapak menangis. Harusnya gembira. Aku selamat sampai di sini. Aku nyaris tidak kebagian kereta api. Mas Firman, ini ayahku. Pak, kenapa? Bapak gembira, nak. Nah, begitu. Mari menemui ibumu. Dan kegembiraan. Ibu di mana? Ada di kamar tunggu stasiun. Mari, Nak Firman. Saya kenalkan ibunya Retno. Mari. Gerbongnya malam ini juga untuk mengangkut TNI ke front barat. Kereta-kereta yang lain sudah diberangkatkan ke front utara dan timur. Silakan. Boleh saja. Sana, timbang terimakan dulu sama kepala stasiun. Silakan masuk. Silakan masuk. Oh. Pak Firman. Ini saudara-saudara kita ini sedang menceritakan keperwiraan Pak Firman. Tanpa mereka ini, saya sudah gagal. Tidak akan dapat mengungsikan kereta api. Sebentar, Pak.
Ini ada surat perintah dari markas besar tentara untuk tugas lagi. Alamatku di Jalan Sundoro nomor 17. Retno, doakan! Doakan! Dengan genderang perang merdeka atau mati, tentara dan rakyat Indonesia menyatu terjun ke peperangan. Perang mempertahankan kemerdekaan atau Clash pertama melawan tentara pendudukan Belanda. Perang yang merupakan ujian yang kesekian kalinya bagi kesatuan bangsa maupun dunia internasional bahwa Republik Indonesia tidak dapat dihancurkan.